Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Tentunya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sehat walafiat selalu, diberikan nikmat kesehatan, keselamatan, nikmat umur yang panjang, serta berlimpah rezeki. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan eh, membahas tentang materi rencana tindak lanjut atau yang sering disingkat RTL. Nah, RTL ini tentunya sangat penting Bapak Ibu sekalian ya, karena RTL ini merupakan eh, apa bagian dari aspek penilaian diklat. Nah, aspek penilaian diklat ini terdiri dari tiga unsur. Pertama, aspek penilaian pengetahuan, aspek penilaian sikap, dan aspek penilaian keterampilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, RTL ini merupakan bagian dari penilaian keterampilan. Nah, adapun manfaat dari RTL dimaksudkan adalah untuk peserta itu sendiri. Yang kedua, untuk tentunya penyelenggara diklat, dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan Palembang. Terus manfaat RTL juga akan dirasakan oleh instansi pengirim Bapak Ibu sekalian. Baik itu dari madrasah, eh, MTS, MI, MA, serta TU mungkin ada hadir di sini dan Kemenak itu sendiri. Nah, adapun rambu-rambu Bapak Ibu sekalian dalam penulisan atau pembuatan rencana tindak lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rambu-rambunya yaitu fokus pada bahasan mengacu kepada salah satu mata diklat inti. Ya, bisa dalam bentuk pengembangan kompetensi manajerial, bisa dalam bentuk pengembangan kompetensi kewirausahaan, bisa pengembangan kompetensi supervisi. Nah, RTL hanya mengambil salah satu mata diklat inti. Nah, RTL harus dibahas dan disetujui oleh narasumber atau widya iswara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bentuk RTL. RTL itu secara umum ada tiga bentuk Bapak Ibu sekalian. Bentuk yang pertama yaitu diklat teknis substantif. Nah, bentuk RTL-nya bisa berupa informatif dan demonstratif. Nah, informatif di sini bisa kita buat dalam bentuk desiminasi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua bisa dalam bentuk demonstratif atau mengimplementasikan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, bentuk yang kedua itu dalam diklat fungsional membentuk jabatan, yaitu proyek perubahan dan program kerja. Ini untuk kap ini apa K mm, apa sekarang kalau dulu dalam pembentukan jabatan itu bisa bentuk PIM ya. Diklat PIM, PIM 1, PIM 2, PIM 3, serta PIM 4. Kalau sekarang sudah PKP dan PKA. Nah, itu bisa bentuk dalam proyek perubahan dan program kerja. Yang berikutnya dalam bentuk diklat fungsional berjenjang. Itu bisa dibuat dalam bentuk kegiatan yang berupa informatif dan demonstratif. Nah, adapun sistematika RTL, Bapak Ibu sekalian, ini sangat sederhana sekali kita buat.
Yang pertama itu koper. Koper itu nanti kita berikan contoh kopernya. Yang berikutnya ada lembar persetujuan dari narasumber atau ide suara Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ada rencana tindak lanjut. Serta yang keempat produk RTL yang akan dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh lembar persetujuan Bapak Ibu sekalian. Nah, rencana tindak lanjut di situ pelaksanaan diisi dengan mata diklat inti. Misalnya apa ya? Pembuatan karya tulis ilmiah bagi pengawas atau pembuatan karya tulis ilmiah bagi guru. Nah, ini disebutkan namanya siapa dan dari madrasah mana. Ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir diklat di wilayah kerja. Ini kalau diklatnya diklat di wilayah kerja, Bapak Ibu sekalian. Kalau diklatnya reguler, tentu saja diklat teknis disebutkan nama diklatnya. Nah, ini contohnya diklat misalnya ini saya buat penggerakan moderasi, penggerak moderasi beragama di kabupaten mana. Misalnya ini di Kabupaten Oku. Nah, Batu Raja Maret 2024 misalnya. Video acara pembimbing itu saya sendiri, Dr. Weldan Fernandus Smith. Ini NIP saya. NIP saya 1978, 1027, 2003, 12 1003 Bapak Ibu sekalian. Nah, rencana tindak lanjut dan penjadwalan itu bisa dilihat formulirnya Bapak Ibu sekalian. Rencana tindak lanjut, nama peserta diklatnya siapa, NIP-nya berapa, tempat tugasnya di mana, alamat kantornya di mana, nomor HP-nya berapa, jadwalnya. Nah, ini ada tabelnya. Nomor satu, misalnya kegiatannya apa, misalnya melaksanakan desiminasi moderasi beragama di mana misalnya di Madrasah MTS 1 misalnya. Sasarannya siapa Bapak Ibu sekalian? Apakah sasarannya masyarakat atau guru atau siswa atau eh, karyawan TU-nya misalnya. Yang kedua, yang berikutnya ada tujuan Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan, misalnya tujuannya meningkatkan kompetensi guru dalam moderasi beragama. Targetnya, target hasil, tentunya kita dalam bentuk semua kegiatan harus ada laporannya. Misalnya laporan diseminasi moderasi beragama. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang RTL ini. Nah, solusinya Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menawarkan Bapak Ibu sekalian bagaimana membuat rencana tindak lanjut dengan menggunakan aplikasi kekinian, dengan menggunakan eh, aplikasi AI tentunya Bapak Ibu sekalian yang sangat populer pada saat ini. Di sini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya AI. Kita ketik saja langsung, saya berikan solusi di Google-nya, Bapak Ibu sekalian ya. IAS, AI. Nah, ini diketik saja, Bapak Ibu sekalian, IAS AI. Langsung kita enter sama-sama. Nah, di sini akan ada tampilan I ask. Saya akan bertanya, I ask AI ya. Ini ketik apa yang akan kita minta, apa yang kita akan butuhkan dari AI tersebut. Misalnya buatkan kan saya laporan, laporan rencana tindak tindak lanjut. Nah, ini buatkan saya laporan rencana tindak lanjut, materi, moderasi, beragama. Agama di di, 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 di,
Oku misalnya Bapak Ibu sekalian. Ogan Komring Ulu. Nah, langsung saja kita klik AI as AI. Ini sangat membantu kita Bapak Ibu sekalian, AI ini. Nah, sini lagi bekerja berapa detik. Ini tergantung internetnya Bapak Ibu sekalian. Kalau internetnya eh, kuat, sering, maka dia akan begitu cepat menyelesaikan laporan rencana tindak lanjut yang kita inginkan. Dan di sini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, laporan rencana tindak lanjut materi moderasi beragama di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini ada pendahuluannya, dibuatkannya eh, tujuan rencana tindak lanjut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama. Yang kedua, membangun jaringan kerjasama antar agama. Yang ketiga, mengurangi intoleransi dan ekstremisme. Yang yang apa? Bagian ketiganya, bab tiganya, strategi pelaksanaan. Satu, pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua, dialog antar umat beragama. Yang ketiga, kampanye kesadaran publik. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang keempat, penutup. Luar biasa AI ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan terkait tentang materi rencana tindak lanjut. Berikut sudah saya berikan juga bagaimana membuat rencana tindak lanjut dengan menggunakan aplikasi AI. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada eh, materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.